Strike! Strike, bos! Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, kenalkan nih host Mancing Mania Strike Back teranyar, Fadlon Ramadan, yang berasal dari kota Serambi Mekah, Banda Aceh. Sebagai profesional angler, Fadlon kerap belusukan ke spot-spot yang jarang dijamah oleh angler lain. Dengan hobi memancing yang ia kenal sejak umur 10 tahun, berbagai teknik mancing telah ditekuninya, mulai dari yang tradisional hingga sport fishing seperti popping, fly fishing, casting, hingga jigging. Selain sebagai profesional angler, Fadlon yang besar di daerah yang terkenal dengan cita rasa kopi yang kuat, juga memiliki bisnis di bidang kopi. Tidak jarang, ia terjun langsung menjadi barista untuk meracik kopi khas Aceh. Lantas, apakah Fadlon Ramadan bisa mengharumkan dunia permancingan seperti harumnya aroma kopi Aceh? Kita nantikan ya sepak terjangnya. Saya Fadlon Ramadan, Mancing Mania Strike Back, mantap! Hari ini, saya Fadlon Ramadan, host terbaru Mancing Mania Strike Back, menggelar battle fishing di daerah Lamno. Tepatnya di wilayah perairan Karangdangkal di Laut Barat Aceh. Strike Back Mania, hari ini saya berada di pantai barat Aceh. Kita mau battle nih, battle teknik popping dan casting. Kedua tim sudah siap untuk melakukan battle. Harun dan Doni ada di tim mager, sedangkan saya dan juga Anis akan mengisi tim giat. Sepinya sambaran dengan teknik popping membuat saya merubah haluan menggunakan teknik casting. Fish on! Strike! Wih, apa nih? Strike! Rupanya keputusan saya untuk mengganti teknik membuahkan hasil positif. Menggunakan piranti casting, perlawanan ikan terasa cukup liar. Tidak membutuhkan waktu lama, seekor bluefin trevally atau kue sirip biru berhasil saya naikkan ke atas kapal. Bisa dipakai casting nih, dapat bluefin trevally. Tapi tadi tiba-tiba lagi strike, kayak ada tarikan yang kuat nih, kayaknya ada monster yang lebih gede nih nyamper dia nih, badannya luka-luka. Sudah sini juga, sudah sini juga luka. Mudah-mudahan ada yang lebih gede lagi lah ya, habis ini. Oke, mainnya strike back, mantap. Dengan naiknya kue sirip biru, membuka peluang tim giat pada battle kali ini. Bluefin trevally atau yang lebih dikenal dengan nama langguran dalam bahasa Aceh, memang banyak dijumpai hidup di karang-karang dangkal di Laut Aceh sebagai salah satu predator. Kita kembali lagi ke arena battle di Laut Lamno. Tidak mau ketinggalan untuk merasakan sensasi tarikan ikan, Doni pun mencoba teknik jigging. Fish on! Benang pancingnya langsung tegang ditarik ikan. Rupanya ikan lebih tertarik dengan aksi metal jignya di kedalaman air. Mendapat gangguan tiupan angin dan ombak, namun Doni tidak menyerah untuk menghadapi perlawanan ikan. Tidak membutuhkan waktu lama, kembali seekor kue sirip biru atau languran berhasil menyerah di tangan dinginnya. Hasil ini pun merubah poin untuk tim mager. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Tidak lama berselang, giliran Harun yang mendapatkan sambaran. Fish on! Strike, bos! Sepertinya teknik jigging lebih efektif mengundang predator karang laut Lamno ini, Strike Back Mania. Tanpa ampun, Harun terus menggulung reelnya untuk segera menyudahi perlawanan ikan. Pelan namun pasti,
bayangan ikan karang mulai muncul ke permukaan. Seekor Sweet Emperor atau lencam menjadi penambah poin di tim Magar. Mancing mania strike back, mantap! Populasi ikan lencam atau Sweet Lips Emperor memang cukup melimpah di perairan Nusantara. Ikan ini mudah didapatkan di wilayah perairan karang dan hutan mangrove. Sebagai ikan karnivora, tak heran jika ikan lencam bisa tumbuh panjang hingga 100 cm. Ikan karang ini merupakan pemangsa kepiting, udang, cumi-cumi, dan gurita kecil yang banyak hidup di seputar perairan dangkal. Bibirnya yang tebal memungkinkan buatnya untuk menangkap mangsa di celah-celah karang atau di balik pasir laut. Saat bergeser menuju spot lain, tiba-tiba kapal yang saya pakai untuk battle mendadak mati mesin. Wah, ada apa gerangan nih? Sepertinya mesin kapal yang saya pakai memiliki masalah yang cukup serius. Mesin kapal tiba-tiba mati total saat menuju spot. Beberapa kali sang pawang kapal berusaha menyalakan mesin, namun tetap tidak bisa menyala. Upaya memeriksa mesin pun dicoba oleh pawang kapal, namun lagi-lagi mesin kapal tidak mau menyala. Strike Mania, saya udah ada di tengah Samudra Hindia nih, sekitar 11 mil dari Lamno, dari kota Lamno. Kota Lamno ada di belakang sana. Kita rencana mau mancing ke sana sekitar 2 mil lagi, tapi lagi dalam perjalanan tiba-tiba mesin kita ada trouble nih. Kapal pun terombang-ambing terbawa arus dan juga angin yang bertiup cukup kencang. Segala upaya sepertinya sia-sia. Dengan cuaca yang kurang bersahabat, saya dan tim hanya bisa pasrah dan meminta bantuan dari tim lawan. Koordinasi pun langsung saya lakukan dengan kedua tim dan sepakat menghentikan battle untuk sementara. Kapal tim Magar langsung menarik kapal tim saya balik menuju daratan. Walau kedua tim sedang bersaing, namun keselamatan tetap yang utama. Jadi jika menghadapi situasi seperti ini, pertama kita harus tetap tenang ya, dan berpikir jernih agar dapat mengendalikan situasi. Membawa cadangan komponen mesin juga salah satu upaya menghindari mati mesin di tengah laut. Jika ingin tetap memancing dalam kondisi cuaca kurang bagus, usahakan tidak turun sendirian. Karena sekali lagi, keselamatan tetap nomor satu. Setelah mengganti dengan perahu yang lebih sehat, battle fishing kembali dilanjutkan. Anis, yang juga berprofesi sebagai nelayan di Laut Lamno, akhirnya memiliki dua peran, yaitu sebagai tekong dan juga peserta battle. Mantap! Kedua kapal kembali menuju spot incarannya masing-masing. Setibanya di spot, umpan langsung dimainkan. Tim Giat masih yakin popping akan mendapatkan hasil. Umpan popar terus dimainkan untuk menggoda agresivitas ikan di permukaan air dengan percikannya air yang ditimbulkannya. Tiba-tiba, fish on! Strike! Umpan Anis langsung disambar predator karang Lamno. Dengan sekuat tenaga, Anis meladeni perlawanan ikan. Ikan terus memberikan perlawanan. Anis pun tak mau memberi kesempatan untuk menarik benang pancingnya terus keluar. Akhirnya, salah satu incaran para angler sport fishing berhasil dipaksa mendekat ke arah kapal. Seekor kue gerong atau GT akhirnya berhasil landed di atas kapal tim Giat. Mancing Mania strike back, mantap! Ikan kue gerong atau yang lebih dikenal dengan giant trevally adalah ikan karang yang memiliki tenaga sangat kuat ketika bertarung dengan pemancing. Ikan ini hidup teritorial dengan menjaga tempat tinggalnya dari segala macam gangguan. Ikan dengan sirip ekor berbentuk V ini memiliki pertumbuhan yang cukup lambat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kenapa ikan ini mulai sulit untuk dijumpai sekarang. Di kapal tim Magar, Harun masih cukup gigih mencoba peruntungannya dengan teknik popping. Berkali-kali umpan popper ia lemparkan untuk mengganggu ketenangan sang predator karang. Rupanya usahanya tidak sia-sia.
Ikan pun marah dan menyambar umpannya. Fish on! Strike bos! Merah, mana merah? Tidak ada perlawanan berarti membuat Harun tidak yakin dengan ikan yang ia dapatkan. Wah, rupanya bukan ikan predator yang memakan umpannya, melainkan ikan dari keluarga unicorn fish atau taji-taji yang menyangkut di treble hook umpan poppernya. Baru kali ini saya popping dapat ikan taji-taji. Tidak apa-apa mas bro, poin tim Magar tetap bertambah kok. Mantap! Mancing mania, strike back, mantap. Siang hari, sambaran ikan semakin berkurang. Arus air yang kurang bergerak membuat agresivitas ikan menyambar umpan menurun. Saya dan Anis memanfaatkan waktu untuk beristirahat dan sekedar mengisi perut. Kita mau makan siang dulu, soalnya ikannya juga dari tadi belum makan-makan. Kita isi tenaga dulu nih, dan nanti setelah kita makan siang, ikannya juga makan, jadi kita kuat poppingnya. Membawa bekal dari darat memang menjadi cara efektif untuk mengisi perut saat di laut. Kalau boleh pakai udang sabir, atau Indonesianya udang rebon. Ini dimasak dengan bumbu khas Aceh, itu asam sunti yang dikeringin. Ini rasanya maknyos nih. Laut Lamno merupakan salah satu laut di Aceh yang memiliki banyak karang dangkal. Lokasi yang memiliki daya tarik bagi para pemancing sport fishing seperti popping, casting, ataupun light jigging. Salah satu host Mancing Mania Strike Back yang pernah turun di spot ini adalah Chef Yanwar. Waktu itu, dia cukup sukses memainkan teknik popping di tengah Laut Lamno dengan naiknya beberapa ekor ikan kue gerong atau GT. Mancing Mania Strike Back, mantap! Setelah menyantap bekal, tenaga pun kembali terisi. Dewi Fortuna sepertinya sedang hinggap di kapal tim Magar. Kali ini giliran Doni yang mendapatkan sambaran. Fish on! Teknik light jigging Doni rupanya cukup sukses menarik perhatian sang predator. Dari karakter pertarungannya, sepertinya kali ini bukan ikan karang yang memakan umpan metal jig miliknya. Yap, benar saja Strike Back Mania. Seekor ikan tenggiri padi berhasil ia naikkan ke atas kapal. Poin pun bertambah untuk tim Magar. Mancing Mania Strike Back, mantap! Fish on! Strike bos! Ayo yang Tim gede. Magar kembali on fire. Giliran Harun yang sibuk meladeni perlawanan ikan. Pria dari Sabang ini memang sangat mahir memainkan teknik light jigging. Akhirnya seekor spotted yellow trevally berhasil ia naikkan ke atas kapal. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Wilayah perairan Laut Karangdangkal tersebar sangat banyak di negara kepulauan seperti Indonesia. Salah satunya tentu saja wilayah Laut Raja Ampat. Mancing Mania Strike Back, mantap! Baik-baik Mania, hari ini battle-nya kita lanjutkan di land base.
Rusaknya kapal di awal battle membuat battle kali ini terasa lebih berat. Walau teknik popping kurang mendapatkan sambaran ikan, namun teknik casting serta line jigging ternyata cukup ampuh. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sayang, ketika baru ingin menjajal kekuatan tarikannya, ikan berhasil meloloskan diri. Kapal Timagar kembali riuh. Rupanya umpan Doni benar-benar gacor. Fish on! Doni terus konsisten memompa joran dan memutar tuas handle reelnya. Kurang dari 5 menit, seekor ikan penghuni karang dasar laut berhasil ia buat menyerah. Mantap! Sepertinya kerapu dari Doni menjadi ikan terakhir yang naik di arena battle laut Lamno ini. Cuaca yang kurang kondusif membuat battle fishing harus berlanjut di tempat lain. Sebelum melanjutkan battle, saya sempat mengunjungi salah satu keramba ikan di daerah pesisir barat Aceh, tepatnya di Lok Seduh. Kabarnya di sini ada keramba ikan GT yang saya cari. Info tersebut ternyata bukan cuma isapan jempol semata Strike Back Mania. Bahkan ukuran ikan kue yang ada di sini cukup membuka mata dan termasuk sudah siap untuk di-popping. Ini berapa lama jadi segede ini, David? Kalau ini udah sampai 10 tahun, mungkin lebih. Karena udah bercampur. 10 tahun ternyata Strike Back Mania. Ini mungkin size-nya sekitar 15 kilo ada nih. Mungkin ada lebih mungkin ya? Mungkin. Ini ada yang agak sedang-sedang ya. Menurut Amir, sang pemilik keramba, ikan yang ia pelihara merupakan hasil tangkapannya sendiri. Ketika turun menjala atau menjaring, jika mendapatkan ikan ini langsung ia pisahkan dan dihidupkan dalam keramba. Awalnya di keramba ini terdapat puluhan ekor ikan kue, namun karena ada yang tertarik, kadang ikan dibeli atau sekedar diberikan kepada teman ataupun sanak saudara. Selain itu tidak jarang juga Amir merilis ikan kembali ke habitat aslinya agar dapat berkembang biak. Wih, salut sama Bang Amir. Mantap! Ikan-ikan di sini diberi makan pagi dan sore hari, menyesuaikan dengan jam makan mereka di alamnya. Saya sangat beruntung nih karena saya datang di waktu yang tepat. Jadi bisa lihat secara langsung keganasan Giant Trevally dalam menyambar mangsa. Ini Bang. Oh, ini makanannya. Ini apa nih? Buat yang kecil, ini buat yang besar. Oh, beda ya? Beda. Ini yang kecil ikan apa nih, Bang? Ini ikan teri bercampur mungkin sama anak-anak ikan apa nih. Oh iya. Oke. Ini langsung aja kita kasih makan? Ya, langsung aja. Benar-benar tergambar sudah betapa ikan kue merupakan predator yang tangguh. Sekali sambar ikan, umpan langsung hilang dari permukaan air. Mantap! Battle Fishing Mancing Mania Strike Back kami lanjutkan. Kali ini arenanya adalah batu karang di atas permukaan laut. Strike Back Mania, hari ini battle-nya kita lanjutkan di land base. Di Pulau Nasi, tepatnya Bang Arif. Anis, rekan satu tim saya, akan digantikan Arif. Teknik popping serta casting akan kami terapkan pada battle kali ini. Pulau Nasi merupakan salah satu pulau kecil yang terdapat di Provinsi Aceh. Berjarak hanya 1 jam dari Banda Aceh, Pulau Nasi terletak di sisi barat daratan besar Sumatera. Pulau ini dikelilingi oleh gugusan karang dangkal yang luas. Tepat rasanya jika pulau ini menjadi salah satu favoritnya pemancing dengan teknik land bass dan juga tebingan atau rock fishing. Lemparan demi lemparan pun terus dilakukan oleh kedua tim.
Kedua tim kembali mengeluarkan kemampuan terbaiknya demi mendapatkan sambaran ikan. Tali pancing Arif tiba-tiba tegang ditarik ikan. Fish on! Trek bro. Inilah seninya memancing di atas batu karang. Kita harus sigap berpindah lokasi agar ikan tidak terlepas atau benang pancing terputus karena tergesek batu karang. Akhirnya, seekor ikan talang-talang atau queenfish berhasil ditaklukkan oleh pemuda yang berprofesi sebagai guru di Pulau Nasi ini. Skor pun kembali berubah untuk tim saya. Mancing mania strike back, mantap. Hari semakin siang dan perut mulai keroncongan. Tanpa basa-basi, saya pun langsung bergegas membersihkan ikan. Sementara saya membersihkan ikan, Arif menyiapkan perapian untuk memasak. Ini bang, ikannya udah siap nih bang. Udah siap, Bang Fadlan. Apinya gimana bang? Oh, udah mantap ini, tinggal masukkan. Oke. Kita masukkan bumbu dulu, Bang Fadlan. Seperti masakan Aceh pada umumnya, bumbu yang telah dihaluskan langsung dicampur dengan ikan dan aduk hingga merata. Setelah tercampur rata, barulah wajan diletakkan di atas api dan bisa mulai memasak tumis ikan khas Aceh. Tambahkan air secukupnya, lalu aduk rata agar bumbu lebih menyerap pada daging ikan. Setelah air mulai mengental, tandanya ikan sudah matang dan tumis ikan khas Aceh siap untuk disantap. Ketika ingin menikmati santap siang, tiba-tiba tim magang datang dan langsung duduk di depan saya. Ada yang datang nih, Bang. Ah, paling minta makan tuh bang, biarin aja bang. Itu tim lawan bang. Ada yang datang nih, Bang Fadlan. Biarin aja bang, lawan kita tuh bang. Cari ikan dulu bang. Nanti kalau dapat masak kayak kami baru makan. Jangan minta-minta punya orang, malu bang. Strike, landed, potong-potong ikan dimasak. Melihat dua orang tim lawan, kok saya nggak tega juga ya. Apalagi wajahnya sudah memelas gitu. Seperti orang yang kelaparan seminggu. Saya kasih deh, tapi ada syaratnya nih. Tapi ini janji, yang kalah nggak ada hukuman ya. Battle-nya ya. Iya. Enggak dong, namanya battle. Oh ya udah, nggak usah kasih kalau gitu. Janji dulu nih, nggak ada hukumannya. Mau enggak? Udah ada laparan ya, Bang? Ya udahlah, kasihan lah, orang tua juga. Bagi aja. Bagi aja, Bang. Lumayan nih, kalau sampai tim saya yang kalah, saya nggak akan dihukum. Dengan lahap, Harun dan Doni ikut menikmati tumis ikan dogtut buatan saya dan Arif. Mancing Mania Strike Back, mantap! Semakin mendekati sore, angin di sekitaran Pulau Nasi bertiup semakin kencang, membuat ombak yang datang semakin tinggi. Kondisi ini menyulitkan kedua tim mencari posisi terbaik untuk memancing. Baik mania, ini berhubung angin udah kencang sekali, ombaknya juga udah nggak bersahabat. Jadi battle-nya kita sudahin aja sampai di sini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kini saatnya penyerahan trofi Mancing Mania Strike Back kepada tim pemenang. Kira-kira tim mana ya? Jadi, pemenang battle Mancing Mania Strike Back kali ini adalah tim biru. Wari. Saya tim biru juga. Ya kan satu tim juga, Bang. Sayang banyak ikannya. Saya yang lebih bos. Lu pegang dulu harusnya. Ntar aja dah. Ah, udahlah, Bang. Tinggalin aja, Bang. Gak jelas nih orang nih dua. Kita kasih kuah tadi, Bang. Tinggalin aja, Bang. Wah, padahal menang dan satu tim ya. Giliran mendapatkan trofi, langsung ribut. Cuaca yang kurang bersahabat di laut membuat saya bergeser ke muara untuk mencari ikan. Kali ini teknik yang digunakan bukan mancing ya. Baik Mania, hari ini saya udah ada di Kampung Jawa nih.
di pinggiran kota Banda Aceh. Rencananya mau ikut Bang Mahdi nih. Kita mau ngejala ikan belana. Mudah-mudahan kita dapat yang banyak hari ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Menjala ikan dapat dilakukan ketika air sedang bergerak pasang atau surut karena keberadaan di sekitar muara ikan akan banyak tersebar. Mahdi langsung mengajak saya ke tempat biasanya ia menebar menjala. Beberapa kali jala dilempar agar peluang mendapatkan ikan lebih besar. Nah, kita nih dari tadi udah jalan sekitar 10 menit pakai teknik jala nih. Ini salah satu teknik nelayan untuk mendapatkan ikan belana di sini dengan cara dilempar. Tadinya kirain perahu ini buat kita naikin, ternyata enggak. Kita harus jalan di pohon-pohon bakau di pinggir sungai ini buat nyari ikan-ikannya. Menangkap ikan dengan jala membuat kita tidak bisa memilih ikan atau biota air apa yang terjerat. Contohnya kali ini ada kepiting kecil yang ikut tersangkut dan harus dilepas agar jala bisa dilemparkan lagi. Saya pun penasaran dan ingin mencoba melemparkan jala untuk mendapatkan ikan. Kita cobain ya Strike Back Mania. Dan berhasil nih, lemparan jala yang pertama. Meskipun sudah diberi arahan oleh Mahdi, ternyata sulit juga untuk bisa mengembangkan jalannya. Ternyata nggak semudah itu Strike Back Mania. Susah lempar jalannya. Mungkin karena lemparan pertama ya. Kita coba lagi. Setelah beberapa kali mencoba, lumayan lah. Kalau seperti ini terus, lebih baik saya kembalikan ke ahlinya saja ya. Setelah beberapa kali lempar, ikan pun mulai didapatkan. Dapat ikan nih Strike Back Mania. Baby Travely sama Mujair. Kita lepasin dulu ya. Ada 3 ekor. Berbagai jenis ikan yang ada di sungai pun berhasil didapat Mahdi. Mulai dari keluarga Travely hingga ikan belanak. Sungai mulai surut, jadi menjala pun harus kita sudahi supaya kami tidak terjebak. Strike Back Mania. Ini hasil kita menjala dari tadi. Memang kalau kita menjala di sungai-sungai bakau ini ikannya nih variatif nih. Ada beberapa jenis. Nanti kita pilih yang mana yang cocok buat dipepes. Yuk. Saya dan Mahdi langsung mengolah ikan hasil menjala menjadi sebuah masakan khas Aceh. Penasaran mau saya masak apa? Makanya standby terus ya, jangan kemana-mana. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, ini ikannya udah dibersihin. Sekarang kita mau bikin pepes khas Aceh, Luna. Pepes engkut pai kalau bahasa Acehnya. Saya pun membagi tugas dengan Mahdi untuk mengolah ikannya. Tanpa basa-basi, bumbu langsung saya haluskan. Bumbunya hampir sama dengan bumbu pepes pada umumnya. Ada bawang putih, bawang merah, jahe, cabai, bubuk ketumbar, dan juga bubuk kunyit. Pembedanya kali ini ada parutan kelapa dan asam sunti. Asam sunti. Ini salah satu bumbu khas Aceh yang wajib ada nih di masakan Aceh. Dia ini dari belimbing wuluh yang dikeringin, pakai garam dikeringin. Jadinya kayak gini, asam sunti namanya. Sementara saya menghaluskan bumbu, Mahdi membereskan daun pisang untuk membungkusnya. Sebelum diberi bumbu, lebih dulu ikannya disayat-sayat ya, agar bumbu menyerap ke dagingnya. Selanjutnya apa, Dun? Lawo. Lawo. Lawo aju. Ngenjaro aju. Ngenjaro. Ngenjaro. Ngenjaro.
Oke. Setelah tercampur, ikan disusun di atas daun pisang dan dibungkus rapat. Nah, ini strike back mania. Ikannya udah selesai dibungkus. Sekarang kita letakkan di kompornya. Sekarang tinggal menunggu pepes matang. Gak perlu waktu lama kok, cukup 15 menit saja pepes ikan sudah matang dan siap untuk disantap. Strike back mania. Ini ikan paih belanak paih, Dunia. Bahasa Indonesianya pepes ikan belanak. Nah, ini udah matang nih, kita mau cobain. Buat Bang Madi satu. Buat saya satu. Aroma dari pepes ikannya benar-benar menggugah selera makan nih Strike Back Mania. Apalagi menikmatinya ditemani dengan nasi hangat. Benar-benar nikmat yang gak bisa dipungkiri. Asam sunti membuat adanya perbedaan rasa dengan pepes pada umumnya. Rasanya lebih segar dan otentik dengan cita rasa kuliner khas Aceh. Strike back mania. Ini rasanya ikan paih belanak ini luar biasa enaknya karena pakai bumbu rempah-rempah khas Aceh. Ternyata ikan yang bisa jadi umpan buat pancing kalau dimakan juga enak. Cuman harus ekstra hati-hati nih karena dulunya agak kecil-kecil, jadi makannya itu harus hati-hati. Mengkonsumsi ikan belanak ternyata juga banyak manfaatnya. Selain menjaga kesehatan tulang dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh, ikan belanak juga dipercaya dapat memperbaiki suasana hati. Cocok banget nih, para angler yang suasana hatinya lagi buruk karena boncos tidak mendapatkan ikan ketika memancing. Mancing Mania Strike Back, mantap!